It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Selamat pagi Kakak Yuris. Selamat pagi Kakak ya saya. Wah, adik-adik semuanya sehat-sehat? Sehat. Semuanya siap bersekolah minggu? Siap dong Kak. Oh, pastinya sudah siap bersekolah minggu. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri yang baik, yang rapi dan yang sopan. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, hatiku penuh nyanyian. Dalam keadaan berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami senang sekali dan kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan boleh bangunkan kami, Tuhan boleh berikan kami kesehatan yang baik. Tuhan, kami siap untuk bersekolah minggu. Tuhan tolong kami agar kami boleh bersekolah minggu dengan baik, boleh fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah sekolah minggu kami ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Wah, adik-adik, tidak terasa kita sudah masuk dalam minggu Advent yang keberapa? Keempat. Betul, kita masuk dalam minggu Advent yang keempat. Minggu depan kita sudah akan merayakan Natal, betul sekali. Nah, Kakak Yuris, Kakak Ina mau tanya, Kakak Yuris sudah punya baju Natal? Sudah dong Kak. Sudah. Kakak Yesaya sudah punya? Sudah Kak. Sudah. Tapi Kakak Ina belum punya baju baru. Wah, adik-adik, meskipun mungkin kita belum punya baju baru buat menyambut Natal, tetapi itu tidak jadi masalah. Mau punya baju baru ataupun belum punya, itu tidak menjamin sukacita kita. Karena ketika kita dengan sungguh, dengan tulus hati menyambut kelahiran Tuhan Yesus, tandanya bahwa sukacita kita terus melimpah. Seperti Tuhan yang selalu menyertai kita, melimpahkan sukacita bagi kita semua. Tuhan tidak memandang siapa kita, Tuhan tidak memandang dari mana asal kita, Tuhan tidak memandang warna kulit kita, karena Tuhan mengasihi dan mencintai kita semua. Nah, kita memuji Tuhan dengan lagu pujian berkata, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita akan mulai mendengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelumnya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Selamat Datang Yesus Tuhanku. Nah, sebelumnya silakan adik-adik duduk kembali. Ya, duduk yang rapi, kita memuji Tuhan dengan lagu pujian berkata Selamat Datang Yesus Tuhanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita meminta pertolongan dalam doa. Alkitabnya disiapkan. Kalau sudah, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami tidak main-main dan boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir
dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan lewat video bacaan Alkitab tadi. Nah, sebelum kakak ini bercerita, sebelumnya kita menyanyi. Ku duduk tenang, semuanya tahu? Pasti tahu. 1, 2, 3. Ku duduk tenang, ku lipat tangan, ku lihat ke depan, ku mau mendengar firman Tuhan. Saya sudah siap. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Oke. Pada masa bangsa Israel telah terjadi 9 tulah. 9 tulah. Nah, tibalah saatnya bangsa Israel akan merayakan sebuah perayaan. Apa tadi? Tuh, perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah dijadikan sebagai salah satu simbol oleh bangsa Israel. Pada waktu itu, berfirmanlah Allah kepada Bapak Harun dan Bapak Musa. Allah berfirman, beritahukan kepada bangsa Israel untuk menyiapkan seekor domba jantan untuk dipersembahkan, untuk dikorbankan. Nah, kemudian bangsa Israel masing-masing mengambil seekor domba jantan, kemudian disembelih. Nah, selanjutnya darah dari anak domba jantan itu dibubuhkan di atas bubung rumah atau di depan pintu. Nah, peristiwa ini dilakukan sebelum terjadi tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Tujuan dilakukan agar ketika tulah ke-10 terjadi, rumah yang sudah diberi tanda atau rumah yang sudah dibubuhi darah anak domba ini, orang-orangnya tidak akan mati atau tidak akan mendapatkan musibah. Nah, kemudian mereka akan melakukan perjamuan makan dan minum bersama pada masa perayaan Paskah. Nah, masa perayaan Paskah ini pada zaman Israel difirmankan Tuhan akan dilakukan secara turun-temurun. Adik-adik tahu kira-kira tujuannya apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dilakukan sebagai simbol atau peringatan bagi bangsa Israel betapa besar kasih sayang Tuhan bagi mereka. Allah telah membebaskan mereka dari tangan orang Mesir dan mereka, tapi semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Nah, seperti kita anak-anak sekolah minggu, mari kita mengingat-ingat apa kasih sayang Tuhan bagi kita. Otomatis sepanjang detik, setiap hari, sepanjang kehidupan kita, Tuhan selalu menyayangi kita, Tuhan selalu menyertai kita. Contohnya, sepanjang malam kita boleh tidur dengan nyenyak dan boleh bangun di pagi hari dengan
yang baik, dengan udara yang segar. Itu semua karena penyertaan dan kasih sayang siapa? Tuhan. Nah, apalagi di tengah-tengah wabah COVID-19, kita masih sehat, kita masih ada sampai hari ini. Itu semua karena belas kasihan Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Ketika kita sudah tahu bahwa ada Allah yang menolong, ada Tuhan yang menyertai, apakah kita selalu mengingat untuk mengucap syukur? Nah, itu yang harus kita selalu ingat. Apapun keadaan kita, mari kita selalu mengingat penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi kita semua. Nah, terkadang kita sering melupakan Tuhan, sering melupakan penyertaan Tuhan. Contohnya, sudah ujian sekolah, dapat nilai yang bagus, lupa mengucap syukur. Padahal boleh mendapatkan nilai yang bagus, boleh diberikan pengetahuan, itu hanya karena penyertaan Tuhan. Itu semua hanya oleh karena kasih sayang Tuhan bagi kita. Nah, pada bulan ini kita akan merayakan sebuah perayaan yang besar, bukti nyata kasih Tuhan bagi kita, yaitu yaitu perayaan Natal, perayaan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, untuk apa ya Tuhan Yesus lahir ke dunia? Untuk apa ya Tuhan datang ke dunia? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Tuhan datang menebus dosa-dosa manusia. Nah, Allah di tempat yang maha tinggi turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, lahir di kandang domba, hanya untuk menyatakan, menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia. Meskipun kita nakal-nakal, tidak mau dengar-dengaran, apalagi suka berkelahi, tetapi Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia tidak akan berubah dan tetap akan menyayangi dan mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, apapun kondisi hidup kita, apapun yang kita alami, ingat ada Tuhan yang menyertai. Ingat ada Tuhan yang akan senantiasa memberkati kita semua. Nah, pada minggu ini kita akan merayakan Natal. Mari kita bersukacita, mari kita terus mengingat kasih sayang Tuhan bagi kita yang sungguh luar biasa. Nah, dari Kakak Indah pribadi mengucapkan selamat Natal buat adik-adik di rumah. Selamat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Selamat Natal buat adik-adik dan selamat Natal juga buat mama papa yang ada di rumah. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kakak mau adik-adik semua siapkan persembahannya kalian masing-masing, dan kita menyanyikan satu lagu pujian dari Pulau dan Benua. Lagu pujian semua
masuk dalam doa syafaat. Nah, mungkin ada adik-adik yang sedang berulang tahun, ya, mungkin ada yang sedang sakit, dan mungkin juga ada yang sedang dalam perjalanan atau merencanakan untuk ke kampung. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan. Sudah, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami juga telah memberikan persembahan kami, tanda ungkapan syukur kami. Mari Tuhan, kiranya persembahan ini boleh digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, mungkin ada adik-adik yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, kiranya lengkapi sukacita adik-adik bersama keluarga yang ada di rumah. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat adik-adik mungkin ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Jangan dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Yang lagi malas-malas untuk bersekolah minggu lewat online, Tuhan tolong kiranya minggu depan teman-teman kami yang lain boleh bergabung bersama-sama kami untuk bersekolah minggu secara online. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami, mungkin ada yang bersama-sama dengan keluarga menuju kampung halaman untuk bernatal, bertemu dengan keluarga di sana. Tuhan, segala bentuk rencana, dan kalaupun ada yang sedang berjalan, Tuhan tibakan di tempat tujuan dengan penuh selamat. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat kami semua, Tuhan berikan kami kesehatan yang baik, lindungi senantiasa kami. Kami berdoa Tuhan buat keberadaan kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa limpahkan berkat dan sukacita dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk segala bentuk usaha panitia Natal Jemaat GKI Immanuel. Tuhan lengkapi, Tuhan mampukan, Tuhan cukupkan segala sesuatunya agar perayaan Natal nanti boleh berjalan dengan baik. Tuhan, pada minggu ini kami sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan lengkapi sukacita kami di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Mohon ampun Tuhan jika selama beribadah kami main-main, kami tidak fokus. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, semuanya berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan, semuanya lipat tangan, kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Tuhan melindungi kita dan terus nyata dalam kehidupan kita, mulai saat ini, kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik. Wah, terima kasih adik-adik, boleh duduk tenang, boleh fokus mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Nah, jangan jenuh-jenuh untuk bersekolah minggu
Minggu depan kita akan Natalan. Selamat menyambut Natal buat adik-adik di rumah beserta dengan keluarga. Mohon maaf bila selama sekolah minggu online banyak kekurangan. Kiranya sukacita Natal boleh melingkupi kita semua. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.